Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bercerita tentang sesosok bayangan hitam pesugihan babi ngepet di awal cerita. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia dikenal sebagai pria sederhana yang hidup pas-pasan bersama istrinya, Sari. Setiap hari Raka bekerja sebagai buruh tani, namun penghasilannya nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari. Mereka sering kelaparan, dan hutang terus menumpuk. Suatu malam, setelah pulang dari ladang, Raka bertemu dengan seorang pria tua misterius di persimpangan jalan desa. Pria itu memakai jubah hitam dan membawa tas anyaman tua. Wajahnya tidak terlalu jelas terlihat karena tertutup kerudung kain. Ia memanggil Raka dan berkata, "Kalau kau ingin kaya, aku bisa bantu. Tapi, hanya yang benar-benar siap yang bisa menerima akibatnya." Raka, yang putus asa, tak berpikir panjang. Ia mengangguk dan mengikuti pria itu masuk ke dalam hutan. Di sana, di bawah pohon beringin tua, pria itu mengajarinya sebuah ritual pesugihan kuno, babi ngepet, dengan syarat, setiap malam Selasa Kliwon, Raka harus melakukan ritual khusus dan berubah menjadi seekor babi hitam besar yang akan berkeliaran mencuri harta benda orang-orang kaya di desa. Syarat lainnya, harus ada penjaga lilin, orang yang menjaga tubuh aslinya saat ia dalam wujud babi. Jika lilin itu padam sebelum ia kembali, tubuhnya akan lenyap dan jiwanya dikutuk menjadi peliharaan jin selamanya. Raka menyanggupi. Ia menyuruh Sari menjaga lilin, tanpa memberitahu hal yang sebenarnya. Ini bagian dari ritual untuk keberuntungan, katanya. Dan mulai dari malam itu, keajaiban terjadi. Rumah Raka yang tadinya reot berubah jadi besar dan mewah. Uang mengalir. Orang-orang mulai heran. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika warga sering melihat babi hitam besar berkeliaran di malam hari. Lalu keesokan paginya, harta benda mereka raib. Ketua RT, Pak Darmin, merasa ada yang aneh. Ia mengajak warga ronda dan membuat jebakan. Malam berikutnya, Raka kembali melakukan ritual. Ia berubah menjadi babi dan mulai menyusup ke rumah-rumah. Sari duduk di sudut rumah, menggenggam lilin dengan tangan gemetar. Tapi malam itu, Pak Darmin dan warga mulai menyebar garam dan pasir besi di jalanan, barang-barang yang dipercaya bisa melukai makhluk pesugihan. Saat babi itu menginjak pasir besi, ia menjerit dan melompat liar. Warga mengejarnya dengan obor dan parang. Ia lari terseok ke arah rumahnya. Tapi sial, Sari panik mendengar keributan dan tangannya gemetar. Lilin itu jatuh dan padam. Tubuh Raka yang tengah kembali berubah dari babi menjadi manusia di halaman rumahnya, hancur dalam sekejap. Suara jeritan menggema di seluruh desa. Warga yang tiba di tempat kejadian hanya menemukan jejak kaki babi yang membara dan seonggok darah yang mengering. Sari ditemukan pingsan, dan saat sadar, ia tak bisa bicara sepatah kata pun. Rumah megah mereka lenyap dalam semalam, kembali menjadi puing. Sejak saat itu, desa itu dikenal sebagai desa yang dikutuk. Setiap malam Selasa Kliwon, warga masih sering mendengar suara langkah babi, dan lilin yang tiba-tiba menyala sendiri di bawah pohon beringin.
Kali ini kita menceritakan tentang larisnya toko pojok yang penuh misteri. Di awal kisah, di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah toko tua di pojok jalan yang dikenal sebagai toko pojok. Toko itu menjual barang-barang antik dan kuno, jam dinding dari abad lalu, boneka porselen berdebu, hingga lukisan-lukisan yang tampak seperti menyimpan cerita kelam. Pemiliknya adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Suro. Pendiam, jarang terlihat bicara dengan siapapun. Anehnya, walau sepi pengunjung, toko itu selalu tampak makmur. Barang dagangan tak pernah habis, dan Pak Suro terlihat makin kaya. Mobil barunya mencolok di parkiran, dan rumahnya dikenal paling megah di kawasan itu. Suatu malam, Rama, seorang mahasiswa jurnalistik yang tengah menyusun skripsi tentang urban legend, memutuskan menyelidiki toko tersebut. Ia mulai bertanya pada warga sekitar. Seorang nenek penjaga warung berkata lirih, toko itu dulu milik pasangan muda yang tiba-tiba menghilang. Katanya mereka melakukan pesugihan. Sejak itu, tokonya selalu berpindah tangan, tapi tak pernah tutup. Rama makin penasaran. Ia pun menyelinap ke toko saat malam hari. Di dalam, ia menemukan sebuah pintu tua di balik rak buku. Pintu itu membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, tergantung banyak foto orang-orang, semua pernah memiliki toko itu. Di tengah ruangan, ada patung hitam dengan wajah menyeramkan. Dan di depannya, mangkuk berisi darah segar. Saat Rama hendak pergi, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Di balik bayangan, muncul Pak Suro. "Kamu sudah melihat terlalu banyak," katanya dengan suara berat. Namun bukan suaranya sendiri. Tiba-tiba lampu padam. Hanya suara bisikan yang terdengar. "Sekarang giliranmu." Keesokan harinya, warga menemukan toko pojok sudah buka seperti biasa. Tapi kini, pemiliknya bukan lagi Pak Suro. Namanya Rama. Kalau kamu mau, cerita ini bisa dikembangkan jadi cerita bersambung atau dijadikan naskah film pendek. Mau lanjut dikembangkan? Sejak Rama mengambil alih toko pojok, segalanya berubah, bukan hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam dirinya. Ia tak pernah lagi kembali ke kampus. Wajahnya pucat, matanya seperti tak pernah tidur, dan kata-katanya kini datar, dingin. Namun anehnya, toko itu justru ramai pengunjung. Barang-barangnya seolah memanggil pembeli masuk, dan setiap yang datang selalu membeli sesuatu. Tapi keanehan mulai muncul. Seorang pelanggan, ibu muda bernama Lila, membeli cermin antik. Malamnya, ia ditemukan tewas di kamar mandi. Wajahnya tercakar seperti habis diserang sesuatu dari dalam cermin. Seorang pria tua yang membeli kotak musik meninggal seminggu kemudian dengan tubuh menggigil membeku. Padahal hari sedang terik, desas-desus pun mulai beredar. Barang dari toko pojok itu terkutuk, bisik warga. Sementara itu, Rama mulai mendengar bisikan setiap malam saat toko telah tutup. Suara-suara dari balik dinding berbisik dalam bahasa yang teh.